Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil analisis buku tema 7 kelas 3 SD. Anggota kelompok 7 terdiri dari Deta Nia Hidapenta, Hana Nurul Rohmah, Maulana Pujangga Akbar, Muhammad Cepi Firmansyah, Sania Amalia. Pada buku tema 7 kelas 3 SD ini terdapat 4 subtema. Subtema 1 yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Lalu subtema 2 yaitu perkembangan teknologi produksi sandang. Kemudian subtema 3 yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Dan yang terakhir subtema 4 yaitu perkembangan teknologi transportasi. Subtema 1, pembelajaran 1, pada halaman 3 sampai 5. Pada halaman ini terdapat teks Benny dan teman-temannya berkumpul di teras rumah Dayu. Adapun pada teks tersebut terdapat muatan IPS yaitu sosiologi berinteraksi sosial. Interaksi sosial tersebut ditunjukkan dengan berkumpul dan bernyanyi bersama teman. Hasil analisisnya afektif, berkumpul dan bernyanyi bersama teman. Kognitif, dengan berkumpul dan bernyanyi bersama teman, maka siswa berinteraksi sosial. Karakter interaksi sosial. Pada pembelajaran 1 ini, kebanyakan memuat konten IPS yaitu sosiologi, interaksi sosial, dan kerjasama. Karena di dalamnya sangat banyak dibahas diskusi tentang teknologi pangan seperti pada halaman 10. Sehingga pada pembelajaran ini, siswa dituntut untuk berinteraksi dan bekerjasama dalam membuat teknologi pangan. Selain itu, pada pembelajaran ini juga memuat konten SBDP, matematika, dan bahasa Indonesia. Kemudian pembelajaran 2, halaman 15. Pada halaman ini terdapat teks Dayu dan Lani pergi ke kolam renang. Dayu belajar berenang dengan Lani. Lani memegang tangan Dayu agar bisa mengambang. Maka ketika melakukan itu telah terjadi interaksi sosial. Hasil analisis afektif, mengajari teman, kognitif, siswa berinteraksi sosial dengan mengajari temannya. Karakter interaksi sosial. Kemudian halaman 17-18, halaman ini terdapat teks yang menunjukkan bahwa Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang dan juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan, dan setiap orang mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Analisis afektif, menghargai dan menerima perbedaan. Kognitif, siswa memaklumi, menghargai, dan menerima perbedaan yang ada, seperti perbedaan kemampuan, minat dan bakat, makanan kesukaan, buah-buahan kesukaan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Karakter, toleransi. Kemudian halaman 19-20, pada halaman ini terdapat tugas yang diberikan kepada siswa, yaitu mewawancarai temannya dan gurunya. Maka terjadi interaksi sosial. Hasil wawancaranya pasti akan menemukan keberagaman. Mungkin si A suka buat ini, sedangkan si B suka buat itu. Maka di sini juga terdapat implementasi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, sikap memahami dan menerima perbedaan setiap orang. Hasil analisis afektif, wawancara, implementasi sila ketiga. Kognitif, siswa berinteraksi sosial dengan mewawancarai orang lain dan memahami serta menerima perbedaan setiap orang. Karakter, interaksi sosial, menerima perbedaan. Kemudian pembelajaran 3, halaman 21, terdapat teks Udin dan teman-temannya berkunjung ke rumah Lani. Di dalam teks tersebut terdapat dua karakter sosial, yaitu interaksi dan rasa ingin tahu. Interaksi sosial ditunjukkan dengan berkunjungnya teman-teman Lani ke rumahnya. Dan rasa ingin tahu ditunjukkan dengan membaca buku tentang teknologi pangan. Hasil analisis afektif, berkunjung ke rumah teman. Kognitif, siswa berinteraksi sosial dan mempererat hubungan dengan mengunjungi rumah temannya. Karakter, interaksi sosial, rasa ingin tahu. Kemudian halaman 25-27, pada halaman ini terdapat teks Udin dan teman-temannya bekerja sama untuk memotong tempe yang dibeli Bibi Lani. Analisis afektif, bekerja sama,
Kognitif, siswa dapat bekerja sama untuk menyelesaikan suatu persoalan. Karakter, kerjasama, dan interaksi. Kemudian, pembelajaran 4 halaman 29-30 terdapat teks Udin dan teman-temannya memakai pakaian daerah. Selain itu, mereka juga membawa makanan khas daerah. Analisis afektif, menghargai keberagaman pakaian dan makanan khas daerah-daerah lain. Kognitif, siswa dapat menunjukkan sikap menghargai kebudayaan daerah lain dengan cara memakai pakaian daerahnya dan makan makanan khas daerahnya. Karakter, toleransi, cinta budaya, dan cinta produk lokal. Kemudian halaman 37 terdapat teks dan gambar Edo, Beni, dan Udin sedang bermain di kolam renang. Edo dan Beni saling membantu berlatih mengambang. Selain itu, mereka juga selalu menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Analisis afektif, saling membantu menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kognitif, siswa menunjukkan kepedulian pada diri sendiri dan orang lain dengan memperhatikan keselamatan saat melakukan suatu pekerjaan. Karakter, interaksi, dan disiplin. Kemudian pembelajaran 5 halaman 39. Pada halaman ini terdapat teks Udin dan teman-temannya berkunjung ke sebuah peternakan sapi perah. Di sini terdapat karakter sosial yaitu rasa ingin tahu dan interaksi sosial. Afektif, berkunjung bersama teman. Kognitif, siswa berkunjung bersama temannya sehingga dapat mempererat hubungannya. Karakter, interaksi sosial. Kemudian halaman 43-45, halaman ini terdapat teks dan gambar Dayu mengajak teman-temannya untuk minum susu sapi. Tapi Lani dan Udin menolak ajakannya karena Lani alergi terhadap susu sapi dan Udin lebih suka yogurt daripada susu. Analisis afektif, mengajak teman memahami perbedaan. Kognitif, siswa berinteraksi dengan mengajak temannya. Siswa memahami dan menghargai perbedaan dengan cara tidak memaksa dan tidak memarahi orang lain ketika ada suatu perbedaan. Karakter, interaksi sosial, dan toleransi. Kemudian selanjutnya halaman 47-48. Pada halaman ini, siswa diberikan tugas secara berkelompok. Analisis afektif, bekerja sama dalam kelompok. Kognitif, siswa berinteraksi dan berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Karakter, interaksi, kerjasama. Kemudian pembelajaran terakhir itu pembelajaran 6 halaman 54-55. Pada halaman ini terdapat teks dan Siti dan teman-temannya bekerja sama untuk membuat tempe. Analisis afektif, bekerja sama, kognitif, siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama dengan cara memberikan atau membagi pekerjaan kepada teman-temannya. Karakter, interaksi sosial, dan kerjasama. Kemudian halaman 56-57. Pada halaman ini, Siti dan teman-temannya berdiskusi untuk mengolah tempe yang sudah jadi. Namun pada diskusi mereka memiliki keinginan dan pendapatnya masing-masing. Sehingga Siti mengambil jalan tengah dan mendiskusikannya lagi. Sehingga didapatlah satu kesepakatan. Di sini terdapat implementasi sila keempat. Analisis efektif, berdiskusi, musyawarah untuk mufakat. Kognitif, siswa berinteraksi sosial dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan akan perbedaan pendapat dan keinginan, sehingga akan tercapai satu kesepakatan yang disepakati secara bersama. Karakter, interaksi sosial, dan tegang rasa. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, yang pertama yaitu pada pembelajaran 1 halaman 62-63. Nah, dalam hal ini siswa diajarkan untuk mengenal bahan sandang apa saja yang bisa mereka manfaatkan. Dalam teks ini juga, siswa diajarkan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan. Lalu, analisis kognitifnya yaitu mengenal bahan sandang dan pemanfaatannya. Afektifnya, siswa diajarkan untuk bersyukur. Dan karakter sosialnya yaitu kreatif, gemar membaca, peduli lingkungan, dan religius. Lalu ada halaman 65, yaitu pada halaman 65 ini
terdapat sebuah kegiatan yaitu membaca yang bertujuan agar siswa dapat mengenal berbagai macam motif kain yang ada di Indonesia. Analisis kognitifnya yaitu mengenal berbagai macam motif kain di Indonesia. Afektifnya adanya rasa nasionalisme, dan karakter sosialnya yaitu cinta tanah air dan gemar membaca. Lalu pada halaman 70 terdapat kegiatan untuk mengamati cerita Udin dan Dayu tentang kain sutra. Nah, analisis kognitifnya yaitu mengetahui bagaimana cara menenun, afektifnya rasa nasionalisme dan saling bersosialisasi, karakter sosialnya interaksi sosial, bersahabat atau komunikatif, dan cinta tanah air. Lalu pada halaman 71 sampai halaman 73 ini terdapat kegiatan menirukan gerakan tari yang berasal dari Sulawesi Tengah yang bernama tari Pontanu. Nah, dalam kegiatan tersebut siswa diajak untuk melatih kreativitasnya sekaligus siswa diajak untuk mengenal ragam tarian yang ada di Indonesia. Analisis kognitifnya yaitu mengenal ragam tarian di Indonesia, afektifnya nasionalisme dan kreativitas, dan karakter sosialnya yaitu kreatif dan cinta tanah air. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, pembelajaran 2 ini diawali dari halaman 74 sampai 76. Nah, pada pembelajaran 2 ini terdapat teks mengenai mengolah bahan dasar pakaian, dan dalam teks ini siswa diberikan pengenalan mengenai proses produksi suatu barang mulai dari bahan mentah hingga menjadi suatu produk yang bisa dipakai atau barang jadi. Nah, analisis kognitifnya yaitu mengetahui proses produksi suatu barang, analisis afektifnya yaitu rasa syukur, dan karakter sosialnya yaitu ada religius, kreatif, dan gemar membaca. Nah, yang selanjutnya ada halaman 78 sampai 79. Nah, pada halaman ini terdapat sebuah tugas untuk mengamati jenis-jenis pekerjaan, sehingga pada akhirnya siswa dapat mengetahui keberagaman pekerjaan yang ada, mulai dari penjahit, petani, peternak, dan lain-lain. Nah, di sini analisis kognitifnya yaitu mengetahui keberagaman pekerjaan, analisis afektifnya rasa toleransi dan peduli, dan karakter sosialnya yaitu peduli sosial, gemar membaca, dan toleransi. Lalu selanjutnya pada pembelajaran 3 yang dimulai dari halaman 85 sampai 87. Pada pembelajaran 3 ini terdapat sebuah teks tentang kain adat Indonesia, dan siswa diberikan tugas untuk menuliskan nama kain dan daerah asalnya. Dalam hal ini, siswa diberikan pemahaman mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dengan mengenalkan berbagai jenis kain adat yang ada di Indonesia, siswa dapat memahami bahwa Indonesia itu memiliki budaya yang sangat beragam. Nah, melalui keberagaman inilah akan tumbuh sikap toleransi pada siswa. Dan analisis kognitifnya yaitu pemahaman keragaman budaya yang ada di Indonesia. Analisis afektifnya rasa toleransi dan nasionalisme, karakter sosialnya yaitu toleransi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bersahabat. Nah, lalu selanjutnya pada halaman 89. Nah, pada halaman 89 ini siswa diberikan tugas untuk mengamati keberagaman bentuk flora dan fauna yang ada dalam motif kain batik. Nah, analisis kognitifnya yaitu mengetahui keragaman flora dan fauna dalam motif batik, dan afektifnya yaitu rasa ingin tahu dan kreativitas. Nah, karakter sosialnya yaitu kerja keras, kreatif, dan rasa ingin tahu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pembelajaran 4. Nah, pembelajaran 4 ini dimulai dari halaman 91 dan halaman 92. Nah, pada pembelajaran 4 ini terdapat sebuah teks tentang jenis pakaian. Dalam teks ini menceritakan seorang anak yang bernama Lani, dan ia memiliki berbagai macam pakaian, mulai dari pakaian pesta, pakaian sekolah, dan lain-lain. Di sini juga Lani selalu bersyukur karena ia memiliki pakaian yang cukup. Analisis kognitifnya yaitu mengetahui jenis-jenis pakaian, afektifnya rasa syukur, dan karakter sosialnya yaitu religius. Nah, lanjut
ada halaman 94. Nah, pada halaman ini, siswa diberikan tugas untuk mengamati perbedaan cara berpakaian antara Siti, Lani, dan Dayu. Nah, meskipun mereka berbeda dalam berpakaian, tetapi mereka tetap berteman baik dan saling menghargai. Analisis kognitifnya yaitu mengetahui perbedaan dalam cara berpakaian setiap orang. Nah, afektifnya bersahabat antar teman dan saling menghargai. Karakter sosialnya yaitu toleransi dan bersahabat. Selanjutnya masih dalam pembelajaran 4 yaitu pada halaman 95. Nah, pada halaman 95 ini siswa diberikan tugas untuk menuliskan cerita mengenai keberagaman anak yang ada di sekitar rumahnya. Analisis kognitifnya yaitu mengetahui keberagaman anak. Analisis afektifnya yaitu rasa ingin tahu, karakter sosialnya yaitu toleransi dan rasa ingin tahu. Nah, lalu yang selanjutnya pada halaman 96. Pada halaman 96 ini terdapat teks mengenai keberagaman tempat tinggal manusia. Nah, analisis kognitifnya yaitu mengetahui keberagaman tempat tinggal, dan afektifnya yaitu rasa peduli dan saling menghargai. Karakter sosialnya yaitu toleransi, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Lalu selanjutnya masuk ke pembelajaran 5. Nah, diawali pada halaman 98, lalu dilanjutkan hingga halaman 100. Nah, pada pembelajaran 5 ini terdapat sebuah teks yang berjudul Dari Bahan Dasar Sampai ke Pasar. Nah, siswa juga diberikan tugas untuk menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian tersebut. Analisis kognitifnya yaitu mengetahui proses pembuatan pakaian. Analisis afektifnya yaitu rasa ingin tahu dan saling menghargai. Karakter sosialnya yaitu toleransi, kerja keras, menghargai prestasi, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Lanjut pada halaman 100. Pada halaman ini siswa diberikan tugas untuk menceritakan kepada teman-temannya mengenai pakaian orang-orang pada zaman dahulu. Nah, analisis kognitifnya yaitu mengetahui pakaian orang-orang di zaman dahulu atau orang-orang pada zaman prasejarah. Lalu afektifnya yaitu berkomunikasi dan bersosialisasi. Karakter sosialnya yaitu kreatif dan komunikatif. Baik, yang selanjutnya ada pada halaman 101. Nah, pada halaman ini siswa diberikan tugas untuk berdiskusi tentang jasa setiap pekerjaan. Setelah itu siswa ditugaskan untuk menuliskan hasil diskusinya mengenai orang-orang yang berjasa membuat pakaian. Analisis kognitifnya yaitu mengetahui jasa dalam setiap pekerjaan. Analisis afektifnya yaitu saling bersahabat dan toleransi. Karakter sosialnya yaitu toleransi, demokratis, bersahabat, atau komunikatif, dan tanggung jawab. Lalu selanjutnya pada pembelajaran 6 yaitu ada halaman 106 sampai halaman 107. Pada pembelajaran 6 ini terdapat sebuah teks tentang pakaian profesi seperti dokter, tentara, polisi, pilot, dan lain-lain. Nah, di sini analisis kognitifnya yaitu mengetahui pakaian di setiap profesi. Afektifnya yaitu rasa saling toleransi dan nasionalisme. Lalu karakter sosialnya yaitu toleransi, disiplin, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan tanggung jawab. Nah, pada halaman 109 sampai 110, pada halaman 109, siswa diberikan tugas untuk menceritakan tentang pakaian profesi secara bergantian. Dan pada halaman 110, siswa diberikan tugas untuk mengamati pakaian profesi sesuai cita-cita yang dipakai oleh Edo dan teman-temannya. Analisis kognitifnya yaitu mengetahui pakaian di setiap profesi. Afektifnya saling bekerja sama, kreatif, toleransi. Lalu karakter sosialnya yaitu toleransi, kreatif, demokratis, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, dan tanggung jawab. Lalu pada halaman 111 terdapat sebuah pernyataan tentang hidup rukun antar teman yang memiliki cita-cita yang berbeda. Nah, lalu siswa diberikan tugas untuk menuliskan cita-cita teman laki-laki dan perempuan. Lalu menuliskan persamaan dan perbedaannya, dan menuliskan apa perbuatan yang harus dilakukan dan perbuatan yang
tidak harus dilakukan. Pada halaman 112, siswa menuliskan perbuatan yang harus dihindari dalam keberagaman. Analisis kognitifnya yaitu mengetahui cara hidup rukun antar teman dan perbuatan yang harus dilakukan dan dihindari. Afektifnya yaitu rasa toleransi, hidup rukun antar teman, saling bekerja sama dan bersahabat. Nah, karakter sosialnya yaitu hidup rukun, toleransi, demokrasi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, dan tanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis buku tema 7 kelas 3, subtema 3, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Pada halaman 117, terdapat sebuah teks yang bercerita tentang Dayu dan Lani yang sedang berkumpul di rumah Siti. Kemudian saat bermain di teras rumah, datanglah Pak Pos yang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Hasil analisis kami kognitifnya yaitu bermain bersama teman. Kemudian afektifnya siswa dapat menunjukkan sikap interaksi sosial dan rasa ingin tahu. Kemudian karakter sosial yang terkandung yaitu interaksi sosial dengan teman dan rasa ingin tahu. Kemudian pada halaman 118 terdapat sebuah teks mengenai sejarah komunikasi. Kognitifnya yaitu mengetahui sejarah komunikasi. Kemudian afektifnya siswa dapat mengetahui sejarah komunikasi. Karakter sosialnya yaitu rasa ingin tahu dan juga gemar membaca. Selanjutnya pada pembelajaran 2. Nah, pada halaman 125 terdapat sebuah teks bacaan yang bercerita tentang Udin, Beni, dan Edo yang sedang bermain di kolam renang. Dalam teks tersebut juga terdapat salah satu alat komunikasi yang digunakan, yaitu peluit. Hasil analisis kami kognitifnya yaitu bermain bersama teman, mengetahui salah satu alat komunikasi. Kemudian afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap interaksi sosial melalui kegiatan bermain bersama teman. Selain itu, siswa juga dapat mengetahui salah satu alat komunikasi. Karakter sosial yang terkandung yaitu interaksi sosial dan rasa ingin tahu. Kemudian, pada halaman 129 sampai 130 terdapat sebuah teks yang berisi tentang diskusi antar teman. Dalam teks tersebut juga dijelaskan bahwa diskusi adalah salah satu bentuk komunikasi. Kognitifnya yaitu diskusi bersama teman, komunikatif, dan juga menghargai teman. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap interaksi sosial melalui kegiatan berdiskusi dengan teman. Siswa juga dapat menunjukkan sikap komunikatif, sikap menghargai teman, dan berbahasa yang santun. Karakter sosial yang terkandung yaitu interaksi sosial dengan teman, komunikatif, menghargai teman, dan juga santun. Kemudian pada halaman 130 terdapat sebuah teks tentang keberagaman sifat yang dimiliki setiap orang. Kognitifnya mengenal sifat seseorang beserta ciri-cirinya. Kemudian afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap saling menghargai atau toleransi terhadap keberagaman sifat teman. Karakter sosial yang terkandung yaitu menghargai atau toleransi. Kemudian pada halaman 131 sampai 132 terdapat sebuah perintah untuk mengamati aneka sifat dan kebiasaan teman. Kognitifnya mengenal aneka sifat dan kebiasaan. Kemudian afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap interaksi sosial dengan kegiatan bersama teman. Siswa dapat mengetahui aneka sifat dan kebiasaan seseorang. Karakter sosial yang terkandung yaitu interaksi sosial dan juga komunikatif. Selanjutnya yaitu pembelajaran 3.
Pada halaman 133 terdapat sebuah gambar dan juga teks yang berisi tentang Dayu dan Lani yang sedang melakukan percobaan telepon kaleng. Hasil analisisnya kognitif yaitu mengetahui telepon kaleng. Kemudian afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap interaksi sosial dan juga siswa dapat mengetahui salah satu alat komunikasi. Karakter sosial yang terkandung yaitu interaksi sosial dan juga komunikatif. Selanjutnya pembelajaran 4. Pada halaman 141 sampai 142 terdapat sebuah teks tentang Siti, Lani, dan Dayu yang akan berenang bersama. Dalam teks tersebut juga terdapat cara menjaga keselamatan di kolam renang. Hasil analisisnya kognitif yaitu bermain atau berenang bersama teman, kemudian menjaga keselamatan di kolam renang. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap interaksi sosial melalui kegiatan bermain atau berenang bersama teman. Siswa juga dapat menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab terhadap menjaga keselamatan di kolam renang. Karakter sosial yang terkandung yaitu interaksi sosial, mandiri, dan tanggung jawab. Selanjutnya pada halaman 143 terdapat sebuah teks dan kemudian di dalam teks tersebut terdapat kalimat Dayu sangat bersyukur. Hasil analisis kami kognitifnya yaitu rasa syukur, kemudian afektifnya siswa dapat menunjukkan sikap religius yaitu bersyukur. Karakter sosial yang terkandung yaitu religius. Selanjutnya pada halaman 146 sampai 147 terdapat perintah diskusi bersama teman yaitu mengenai alat komunikasi. Hasil analisis kognitifnya yaitu diskusi bersama teman dan mengenal berbagai alat komunikasi. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap interaksi sosial melalui kegiatan diskusi bersama teman. Selain itu, siswa juga dapat mengetahui berbagai alat komunikasi. Karakter sosial yang terkandung yaitu interaksi sosial dan juga rasa ingin tahu. Kemudian pada halaman 149 terdapat perintah diskusi juga tentang pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Hasil analisis kognitifnya yaitu diskusi bersama teman, bekerja sama, dan memahami perbedaan setiap orang. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap interaksi sosial dan sikap bekerja sama melalui kegiatan diskusi. Siswa juga dapat menunjukkan sikap saling menghargai atau toleransi terhadap perbedaan setiap orang. Karakter sosial yang terkandung yaitu interaksi sosial dan juga toleransi. Selanjutnya pembelajaran 5. Pada halaman 158 terdapat sebuah teks yang berisi tentang ragam budaya Indonesia. Hasil analisis kognitifnya yaitu mengetahui ragam budaya Indonesia. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap toleransi terhadap ragam budaya yang ada di Indonesia. Karakter sosial yang terkandung yaitu toleransi. Kemudian pada halaman 159 terdapat sebuah perintah untuk mencari informasi mengenai macam-macam suku bangsa dan budaya khas daerah. Kognitifnya yaitu mengenal macam-macam suku bangsa dan juga budaya khas daerah. Afektifnya, siswa dapat mengetahui macam-macam suku dan budaya yang ada di Indonesia. Karakter sosialnya yaitu rasa ingin tahu. Selanjutnya yaitu pembelajaran 6. Pada halaman 160 terdapat sebuah teks yang berisi tentang kegiatan diskusi bersama. Hasil analisis kognitifnya yaitu diskusi bersama teman. Kemudian afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap interaksi sosial melalui kegiatan diskusi bersama teman. Karakter sosial yang terkandung yaitu interaksi sosial. Selanjutnya pada halaman 163 terdapat sebuah teks
Dan kemudian dalam teks tersebut juga terdapat tentang menerima perbedaan pendapat. Hasil analisis kognitifnya yaitu menerima perbedaan pendapat. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap saling menghargai atau toleransi terhadap perbedaan pendapat. Karakter sosial yang terkandung yaitu toleransi. Selanjutnya, pada halaman 164, terdapat perintah diskusi tentang hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Hasil analisis kognitifnya yaitu diskusi bersama teman, mengenal hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap, dan juga menghargai teman. Lalu afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap interaksi sosial melalui kegiatan diskusi. Siswa juga dapat mengetahui hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap. Siswa juga dapat menunjukkan sikap saling menghargai antar teman dan menerima perbedaan. Karakter sosial yang terkandung yaitu interaksi sosial dan juga toleransi. Baik, berikutnya saya akan memaparkan hasil analisis dari subtema yang keempat yang berjudul Perkembangan Teknologi Transportasi. Baik, berikutnya masuk ke pembelajaran yang pertama, lebih tepatnya pada halaman ke 170 sampai 171. Nah, pada halaman ini terdapat sebuah teks yang bercerita mengenai Benny yang pergi berlibur ke rumah pamannya yang berada di Manado. Nah, adapun dari teks tersebut terdapat karakter sosial, yaitu rasa ingin tahu dan menghargai prestasi. Rasa ingin tahu ditunjukkan dengan Benny yang bertanya apa sajakah transportasi yang digunakan di daerah pamannya. Kemudian mengenai karakter sosial menghargai prestasi ditunjukkan dengan Benny yang mendengarkan dengan seksama penjelasan dari pamannya mengenai pertanyaan Benny sebelumnya. Untuk aspek kognitif yang terdapat di dalam teks tersebut adalah mengetahui berbagai jenis alat transportasi serta berbagai macam penyebutan tiap daerah di Indonesia. Kemudian untuk aspek afektifnya itu menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Kemudian pada halaman berikutnya yaitu pada halaman 172 terdapat sebuah tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa. Nah, adapun di dalam tugas tersebut berisikan karakter sosial, yaitu yang pertama menghargai prestasi, yang kedua gemar membaca, dan yang ketiga adalah rasa ingin tahu. Menghargai prestasi ditunjukkan dengan siswa yang mendengarkan temannya yang nanti akan berdiri di depan kelas untuk menjelaskan ceritanya. Kemudian untuk gemar membaca ditunjukkan dengan siswa mencari tahu bagaimana perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Sedangkan untuk rasa ingin tahu ditunjukkan dengan siswa yang mencari tahu apa sajakah gambar yang dimaksud di dalam buku latihan tersebut. Adapun aspek kognitifnya yaitu mengetahui berbagai perkembangan teknologi transportasi. Kemudian untuk aspek afektifnya yaitu munculnya rasa menghargai antar siswa. Selanjutnya pada halaman ke 173 sampai halaman 174 terdapat sebuah tugas membuat sebuah kerajinan yang perlu dilakukan oleh setiap siswa. Adapun di dalam tugas tersebut mengandung konten IPS yaitu kreatif dan juga mandiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan setiap siswa yang mampu untuk membuat kerajinan mobil-mobilan dari kardus dengan tangannya sendiri. Nah, aspek kognitif yang terdapat dari tugas tersebut adalah memiliki keterampilan membuat pola, menggunting, dan menempel. Kemudian untuk aspek afektifnya yaitu memiliki kesadaran untuk melakukan tugas. Sedangkan pada halaman 175 sampai halaman 176 tidak terkandung konten IPS, melainkan pada halaman tersebut terdapat konten pembelajaran matematika berupa latihan-latihan soal. Baik, berikutnya masuk ke pembelajaran yang kedua.
dimulai pada halaman 177 sampai halaman 178. Nah, pada halaman ini terdapat sebuah teks yang cukup panjang mengenai Benny yang pergi ke pasar apung di Pulau Bunaken. Nah, adapun dari teks tersebut terdapat beberapa konten IPS, di antaranya komunikatif, toleransi, dan rasa ingin tahu. Nilai komunikatif ditunjukkan dengan ayah Benny yang berkomunikasi dengan pemilik perahu dan orang-orang asing yang berada di sana. Kemudian untuk nilai toleransi ditunjukkan dengan banyaknya turis atau orang asing di sana, namun tetap dihormati oleh masyarakat setempat. Sedangkan rasa ingin tahu ditunjukkan dengan Benny yang melihat sekitar agar mengetahui apa saja transportasi yang berada di sana. Aspek kognitifnya yaitu mengetahui berbagai hal baru, kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain. Sedangkan untuk aspek afektifnya yaitu menghormati perbedaan. Pada halaman 179 sampai 180 tidak terkandung konten pembelajaran IPS. Nah, karena pada halaman ini hanya memuat latihan soal pencocokan gambar yang perlu diselesaikan oleh siswa. Pada halaman berikutnya, itu pada halaman 181, terdapat konten pembelajaran IPS yang ditandai dengan karakter sosial yang terdapat di dalamnya, yaitu bersahabat, mandiri, dan peduli sosial. Bersahabat ditunjukkan dengan Benny yang bermain bersama temannya di pantai, sedangkan mandiri dan peduli sosial ditunjukkan dengan Benny yang mampu menjaga keselamatan dirinya serta teman-temannya saat bermain. Aspek kognitif yang terdapat di dalam cuplikan tersebut adalah bermain bersama teman, sedangkan untuk aspek afektifnya itu mampu menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Berikutnya pada halaman ke-182 sampai halaman 183. Nah, pada halaman ini terdapat tugas untuk dikerjakan siswa, yang mana tugas tersebut adalah menganalisis hal-hal apa saja untuk menjaga keselamatan sehingga karakter sosial yang tercermin dari tugas tersebut adalah peduli sosial. Adapun aspek kognitifnya itu mengetahui cara agar terhindar dari bahaya. Kemudian untuk aspek afektifnya yaitu mampu menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, dimulai pada halaman 184. Nah, pada halaman 184 hingga halaman 185 terdapat teks yang menceritakan Udin dan Mutiara yang menaiki kereta api bersama ibu dan ayahnya. Nah, mereka akan pergi menuju Cirebon. Adapun di dalam teks tersebut terdapat konten IPS, yaitu berupa karakter sosial yang meliputi disiplin, cinta damai, dan tanggung jawab. Karakter disiplin ditunjukkan dengan Mutiara dan Udin yang menuruti peraturan selama di stasiun. Kemudian, untuk karakter cinta damai ditunjukkan dengan Udin sekeluarga yang pergi mengunjungi rumah kakek dan neneknya. Sedangkan karakter tanggung jawab ditunjukkan dengan Udin dan Mutiara yang melakukan tugasnya sebagai seorang anak dengan baik. Untuk aspek kognitifnya yaitu mampu menjalankan tugas dengan baik, dan aspek afektifnya yaitu memiliki rasa tanggung jawab. Pada halaman ke-186 tidak terkandung konten pembelajaran IPS. Nah, karena pada halaman ini hanya memuat soal latihan untuk dikerjakan siswa dalam rangka mengingat kembali teks cerita yang telah dibaca sebelumnya. Berikutnya pada halaman ke-187 terdapat sebuah teks singkat yang berisikan konten pembelajaran IPS yang diintegrasikan bersama konten pembelajaran matematika. Nah, karakter sosial yang terdapat
dalam teks tersebut adalah tanggung jawab yang ditunjukkan dengan Udin sekeluarga yang menjalankan peraturan di stasiun. Untuk aspek kognitifnya yaitu mampu menjalankan tugas dengan baik, dan aspek afektifnya yaitu mampu menaati peraturan. Pada halaman ke-188 tidak terdapat konten pembelajaran IPS, karena pada halaman tersebut hanya memuat konten pembelajaran matematika yang berupa latihan soal-soal. Berikutnya pada halaman ke-189 sampai halaman ke-190. Nah, pada halaman ini terdapat sebuah tugas membuat kerajinan yang perlu dilakukan oleh siswa. Nah, adapun dalam tugas tersebut terdapat karakter sosial, diantaranya tanggung jawab dan kreatif. Tanggung jawab ditunjukkan dengan siswa yang menjalankan tugasnya dengan baik, sedangkan kreatif ditunjukkan dengan siswa yang mampu berkreasi sesuai dengan kreativitasnya. Aspek kognitif yang terdapat dalam tugas tersebut adalah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian, untuk aspek afektifnya yaitu meningkatkan kreativitas. Di pembelajaran 4 ini, halaman 191 sampai 192. Di halaman ini terdapat teks yang berisi konten IPS dengan karakter sosial, diantaranya yang pertama komunikatif, yang kedua rasa ingin tahu, dan yang ketiga gemar membaca. Komunikatif ditunjukkan dengan kakek yang bercerita kepada cucunya mengenai perkembangan teknologi transportasi. Rasa ingin tahu ditunjukkan dengan Udin yang mendengarkan secara seksama penjelasan dari kakeknya. Sedangkan gemar membaca ditunjukkan dengan kakek yang dapat menjelaskan perkembangan teknologi transportasi kepada Udin. Adapun nilai kognitifnya yaitu mampu merangkai kata untuk menjelaskan, dan nilai afektifnya memiliki rasa toleransi. Di halaman 193, di halaman ini tidak terdapat konten IPS. Halaman ini hanya memuat latihan soal dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Lalu di halaman 194, pada halaman ini terdapat teks singkat yang mengandung beberapa karakter sosial, seperti toleransi yang ditunjukkan dengan bertanya kepada teman. Apa hal yang disukai dan tidak disukai, dan tidak memaksakan hal yang tidak disukai teman. Nilai kognitifnya bermain bersama teman, dan nilai afektifnya menghargai teman. Lalu di halaman 195 sampai 196, di halaman ini terdapat teks yang memuat konten IPS bersama dengan konten PJOK. Adapun karakter sosial yang terdapat dalam teks tersebut adalah yang pertama disiplin, dan yang kedua cinta damai. Disiplin ditunjukkan dengan tujuan dari teks tersebut dibuat yaitu untuk diikuti. Sedangkan cinta damai ditunjukkan dengan antar siswa yang bermain bersama. Nilai kognitifnya yaitu bermain bersama teman, dan nilai afektifnya mampu menjaga diri dan mematuhi peraturan. Dan selanjutnya halaman 197. Pada halaman ini terdapat teks yang bercerita mengenai Udin dan keluarga yang pergi berenang. Teks tersebut mengandung konten IPS. Adapun karakter sosial yang terdapat di dalamnya adalah disiplin, yang ditunjukkan dengan mereka semua mematuhi aturan keamanan ketika mereka berenang. Nilai kognitifnya yaitu berhubungan baik bersama keluarga, dan nilai afektifnya mampu menjaga diri dan menaati peraturan. Selanjutnya pembelajaran 5, halaman 198 sampai 199. Pada halaman ini terdapat teks yang cukup panjang. Teks tersebut mengandung karakter sosial yaitu rasa ingin tahu dan gemar membaca. Rasa ingin tahu ditunjukkan dengan siswa yang dapat mengetahui berbagai perkembangan teknologi transportasi. Sedangkan gemar membaca ditunjukkan dengan anak yang mampu memahami teks dengan membaca. Nilai kognitifnya yaitu mengetahui perkembangan teknologi transportasi, dan nilai afektifnya yaitu rajin membaca. Lalu di halaman 200, di halaman ini terdapat tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa, yaitu berbicara di depan kelas.
Sehingga dari tugas tersebut mengandung karakter sosial seperti komunikatif dan toleransi. Komunikatif ditunjukkan dengan siswa yang mampu berbicara di depan kelas. Sedangkan toleransi ditunjukkan dengan siswa lainnya yang mendengarkan temannya yang sedang berbicara. Nilai kognitifnya yaitu mampu berbicara di depan kelas. Dan nilai afektifnya yaitu menghargai teman. Selanjutnya di halaman 201, pada halaman ini terdapat konten IPS yaitu karakter sosial, yakni toleransi yang ditunjukkan dengan anak yang mampu menghargai orang tuanya. Nilai kognitifnya yaitu mengetahui perbedaan, dan nilai afektifnya menghargai perbedaan. Selanjutnya di halaman 202 sampai 204, di halaman ini tidak terdapat konten IPS. Halaman ini hanya memuat latihan soal yang perlu dikerjakan siswa dalam konteks pembelajaran matematika. Lalu pembelajaran 6, halaman 205 sampai 206. Pada halaman ini terdapat teks yang menjelaskan fungsi dari berbagai jenis mobil. Karakter sosial yang terdapat dalam teks ini adalah yang pertama rasa ingin tahu dan yang kedua gemar membaca. Rasa ingin tahu ditunjukkan dengan siswa yang dapat mengetahui berbagai macam fungsi mobil. Sedangkan gemar membaca ditunjukkan dengan anak yang mampu memahami teks dengan membaca. Nilai kognitifnya yaitu siswa mampu memahami kegunaan setiap jenis mobil, dan nilai afektifnya yaitu mengetahui cara meringankan pekerjaan orang lain. Lalu di halaman 207, di halaman ini tidak terdapat konten IPS. Halaman ini hanya memuat tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa. Di halaman 208, di halaman ini terdapat teks singkat mengenai diskusi siswa. Dalam teks tersebut mengandung karakter sosial, yakni toleransi yang ditunjukkan dengan ayah Siti yang sedang membawa mobil kemudian menepi ketika mendengar ada suara sirene ambulan di jalan. Nilai kognitifnya yaitu mengetahui kewajiban, dan nilai afektifnya yaitu mampu menghargai orang lain dan membantu orang lain. Selanjutnya di halaman 209 sampai 213, di halaman ini tidak terdapat materi atau konten pembelajaran IPS. Di halaman ini hanya terdapat lembar soal matematika yang harus dikerjakan oleh siswa. Sekian pemaparan hasil analisis kami pada buku tema 7 kelas 3 ST. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.